Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi pada vektor. Adapun kompetensi dasar pada materi vektor, yaitu 3.2 menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Selain itu, ada beberapa indikator pencapaian pada materi vektor. Yang pertama, menentukan hasil operasi vektor. Yang kedua, menentukan besar nilai vektor pada bidang dan ruang. Yang ketiga, memahami perkalian vektor. Tujuan pembelajaran materi vektor. Yang pertama, siswa dapat menemukan hasil operasi vektor. Yang kedua, siswa dapat menentukan besar nilai vektor pada bidang dan ruang. Yang ketiga, siswa dapat memahami perkalian vektor. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama, penjumlahan vektor, yang kedua, pengurangan vektor, dan yang ketiga, perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama, operasi penjumlahan vektor. Secara aljabar, untuk vektor U dan vektor V pada bidang, jika vektor U sama dengan AB dan vektor V sama dengan CD, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan AB tambah CD sama dengan A tambah C dan B tambah D. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 3, 4, vektor B sama dengan 2, minus 5, dan vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B, tentukanlah vektor C. Jawab, nah kita masukkan ke rumusnya. Vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B, berarti kita jumlahin aja unsur-unsur yang seletak. 3 tambah 2 hasilnya 5, 4 tambah minus 5 hasilnya minus 1. Untuk vektor U dan vektor V pada ruang, jika vektor U sama dengan A, B, C, vektor V sama dengan D, E, F, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan A, B, C, tambah D, E, F, sama dengan A tambah D, B tambah E, dan C tambah F. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 3, minus 4, 7, vektor B sama dengan minus 2, minus 5, 1, vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B, maka tentukanlah vektor C. Jawab, nah kita masukkan ke rumusnya. Vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Berarti kita jumlahin aja unsur-unsur yang seletak. 3 tambah minus 2 hasilnya 1, minus 4 tambah minus 5 hasilnya minus 9, 7 tambah 1 hasilnya 8. Selanjutnya tentang pengurangan vektor secara aljabar. Untuk vektor U dan vektor V pada bidang, jika vektor U sama dengan AB, vektor V sama dengan CD, maka vektor U dikurang vektor V sama dengan AB kurang CD sama dengan A kurang C dan B kurang D. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 3, 4, vektor B sama dengan 2, minus 5, dan vektor C sama dengan vektor A dikurang vektor B. Tentukanlah vektor C. Jawab, nah kita masukkan ke rumusnya. Vektor C sama dengan vektor A dikurang vektor B, berarti kita jumlahin aja unsur-unsur yang seletak. 3 kurang 2 hasilnya 1, 4 dikurang minus 5 hasilnya 9. Untuk vektor U dan vektor V pada ruang, jika vektor U sama dengan A, B, C, vektor V sama dengan D, E, F, maka vektor U dikurang vektor V sama dengan A, B, C kurang D, E, F sama dengan A kurang D, B kurang E, dan C kurang F. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 3, minus 4, 7, vektor B sama dengan minus 2, minus 5, 1, dan vektor C sama dengan vektor A dikurang vektor B. Tentukanlah vektor C. Jawab, nah kita masukkan ke rumusnya. Vektor C sama dengan vektor A dikurang vektor B. Berarti kita jumlahin unsur-unsur yang seletak. 3 dikurang minus 2 hasilnya 5, minus 4 dikurang minus 5 hasilnya 1, 7 dikurang 1 hasilnya 6.
Selanjutnya tentang operasi penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometri. Misal diketahui vektor U dan vektor V. Vektor U anak panahnya dia arah ke kanan, vektor V anak panahnya dia arah ke atas. Nah, yang pertama penjumlahan vektor. Terdapat dua aturan. Yang pertama aturan segitiga dan yang kedua aturan jajar genjang. Adapun langkah-langkah pada aturan segitiga. Yang pertama, kita salin ulang vektor U dengan arah dan panjang yang tetap. Yang kedua, ujung vektor U kita tempelkan pada pangkal vektor V. Yang ketiga, kita tarik garis dari pangkal vektor U sampai ke ujung vektor V. Itulah resultan dari vektor U ditambah vektor V. Aturan jajar genjang. Langkah-langkahnya, yang pertama, salin ulang vektor U. Yang kedua, kita tempelkan pangkal vektor U dengan pangkal vektor V. Yang ketiga, kita tarik garis yang sejajar dari dua vektor. Nah, garisnya itu yang berupa garis putus-putus. Yang keempat, dari pangkal vektor U dan vektor V kita tarik garis. Itulah resultan dari vektor U ditambah vektor V. Kemudian, pengurangan vektor secara geometri. Terdapat dua aturan. Yang pertama aturan segitiga dan yang kedua aturan jajar genjang. Pada aturan segitiga, vektor U dikurang vektor V. Artinya vektor U ditambah negatif vektor V. Negatif berarti panahnya berlawanan arah. Yang tadinya ke atas, berarti kalau negatif menjadi ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Langkah-langkahnya yang pertama, kita salin ulang vektor U. Yang kedua, kita satukan ujung vektor U dengan pangkal vektor min V. Yang ketiga, kita tarik garis dari pangkal vektor U ke ujung vektor V. Itulah resultan dari vektor U dikurang vektor V. Aturan jajar genjang. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita salin ulang vektor U. Yang kedua, kita satukan pangkal dari negatif vektor V dengan vektor U. Yang ketiga, kita tarik garis sejajar dari kedua ujung vektor. Garisnya yang berupa garis putus-putus. Nah, yang keempat, kita tarik garis dari pangkal vektor U dan vektor min V ke ujung. Itulah resultan dari vektor U dikurang vektor V. Selanjutnya tentang perkalian skalar dengan vektor. Secara aljabar, perkalian skalar dengan vektor caranya dikalikan semua unsur pada vektor dengan skalar. Misal, vektor U sama dengan AB, vektor V sama dengan ABC, dan skalar K. Maka, K kali vektor U sama dengan K kali A dan K kali B. K kali vektor V sama dengan K kali A, K kali B, dan K kali C. Hal tersebut berlaku pada vektor di ruang dan di bidang. Contoh, misal vektor A sama dengan 3, 5, tentukan vektor 2A. Jawab, vektor 2A sama dengan 2 dikali 3 hasilnya 6, 2 dikali 5 hasilnya 10. Secara geometri, misal diketahui vektor P, arah panahnya dia ke kanan, dan vektor min P, arah panahnya dia ke kiri. Gambarkanlah vektor 2P dan vektor min 3P. Jawab, vektor 2P artinya vektor P ditambah vektor P. Jadi kita gambarkan vektor P-nya sebanyak 2 kali. Kemudian kita tarik garis lurusnya. Sehingga didapat vektor 2P. Yang kedua, vektor min 3P. Artinya min P tambah min P tambah min P. Kita gambarkan vektor min P sebanyak 3 kali ke kiri sesuai panahnya. Kemudian kita tarik garis. Sehingga didapat negatif 3P. Demikian penjelasan mengenai materi operasi pada vektor. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.